Selamat datang kembali di Laskar Pelangi Channel. Adik-adik, video kali ini kita berada di hutan kota. Lingkungan kita, baik tumbuhan, hewan harus kita lindungi dan kita lestarikan supaya kelangsungan hidup kita terjaga. Dalam hal ini adik-adik harus menjadi pelopor penyelamat untuk di masa yang akan datang. Hal kecil yang pertama yang harus kita lakukan adalah dengan membuang sampah pada tempatnya. Adik-adik, video latihan kali ini kita membahas latihan soal penilaian tengah semester, atau ujian tengah semester tema 7 kelas 5 SD semester 2 kurikulum 2013. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen serta tekan loncengnya untuk mendapatkan pemberitahuan video terbaru nantinya. Langsung saja kita akan membahas latihan soal-soalnya. Soal yang pertama, di bawah ini merupakan contoh surat. Perhatikan pada gambar. A. Surat pribadi. B. Surat resmi. C. Surat niaga. D. Sertifikat. Jawaban yang benar adalah B. Surat resmi. Kemudian soal yang kedua, bagian surat resmi yang dilingkari di bawah ini adalah A. Isi surat. B. Nomor surat. C. Kepala surat. D. Salam pembuka. Jawaban yang benar adalah C. Kepala surat. Kemudian soal yang ketiga, surat undangan resmi biasanya dilakukan oleh A. Sebuah instansi atau organisasi kedinasan. B. Perorangan. C. Suatu kelompok anak-anak. D. Orang sedang berulang tahun. Jawaban yang benar adalah A. Dilakukan oleh sebuah instansi atau organisasi kedinasan. Kemudian soal yang keempat, surat yang berisi pemberitahuan dan permintaan kesediaan seseorang untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan disebut A. Surat perintah tugas. B. Surat undangan. C. Surat keputusan. D. Surat pemberhentian hubungan kerja. Jawaban yang benar adalah B. Surat undangan. Kemudian soal yang kelima, menulis surat undangan resmi harus menggunakan A. Bahasa yang non-baku. B. Bahasa yang lucu. C. Bahasa yang santai. D. Bahasa yang baku. Tentu jawaban yang benar adalah D. Menggunakan bahasa yang baku. Untuk adik-adik yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu ya. Tekan tombol loncengnya. Jangan lupa share ke teman-teman kalian. Nah, supaya kakak lebih semangat membuat kontennya ya. Kemudian soal yang keenam, penulisan nama kota dan tanggal surat yang benar adalah A. Jakarta, 16 Agustus 2018. B. Jakarta, 16 Agustus 2018. C. Jakarta, 2 16 Agustus 2018. D. Jakarta, 16 Agustus 2018. Jawaban yang benar adalah D. Jakarta, 16 Agustus 2018. Kemudian soal yang ketujuh, di bawah ini merupakan jenis surat undangan kecuali A. Undangan resmi. B. Undangan setengah resmi. C. Undangan setengah jadi. D. Undangan tidak resmi. Jawaban yang benar adalah C. Undangan setengah jadi. Nah, undangan setengah jadi tidak ada ya. Yang ada undangan resmi, undangan setengah resmi, dan undangan tidak resmi. Kemudian soal yang ke-8. Di bawah ini merupakan contoh undangan A. Resmi. B. Tidak resmi. C. Setengah resmi. D. Setengah jadi. Tentu jawaban yang benar adalah ya B. Tidak resmi. Karena pada gambar itu merupakan undangan acara
ulang tahun ya. Nah, untuk undangan ulang tahun merupakan undangan tidak resmi. Kemudian soal yang ke-9, bagian surat yang dilingkari garis merah adalah A. Isi surat, B. Nama dan alamat tujuan, C. Pembuat surat, D. Tempat dan tanggal surat. Jawaban yang benar adalah B. Nama dan alamat tujuan. Soal yang ke-10, penulisan kalimat penutup dalam surat undangan rapat yang tepat adalah A. Besar sekali harapan kami atas kehadiran saudara, B. Demikian atas kehadiran Bapak Ibu, orang tua, wali siswa, sebelumnya kami ucapkan terima kasih. C. Demikian surat ini kami buat, atas kerjasamanya kami ucapkan banyak sekali terima kasih. D. Karena begitu pentingnya acara, kami sangat mengucapkan terima kasih. Tentu jawaban yang benar adalah C. Demikian surat ini kami buat, atas kerjasamanya kami ucapkan banyak sekali terima kasih. Kemudian soal yang ke-11, contoh keberagaman yang ada di Indonesia adalah A. Suku, agama, dan presiden, B. Suku, ras, budaya, dan agama, C. Agama, negara, kesenian, D. Agama, negara, presiden. Tentu jawaban yang benar adalah D. Suku, ras, budaya, dan agama. Kemudian soal yang ke-12, keberagaman budaya bangsa yang dimiliki Indonesia sebaiknya A. Disamakan supaya seragam, B. Dimusyawarahkan karena dapat merusak persatuan, C. Dihapuskan untuk kemajuan pembangunan, D. Dibina sebagai keragaman budaya nasional. Jawaban yang benar adalah D. Dibina sebagai keragaman budaya nasional. Kemudian soal yang ke-13, berikut suku yang berasal dari pulau yang dilingkari di bawah ini, kecuali A. Suku Jawa, B. Suku Betawi, C. Suku Minang, D. Suku Sunda. Jawaban yang benar adalah C. Kecuali suku Minang. Suku Minang berasal dari Pulau Sumatera, lebih tepatnya berasal dari Sumatera Barat. Kemudian soal yang ke-14, berikut suku yang berasal dari pulau yang dilingkari di bawah ini adalah A. Suku Toraja, B. Suku Dayak, C. Suku Batak, D. Suku Asmat. Jawaban yang benar adalah C. Suku Batak. Jadi suku Batak berasal dari pulau yang dilingkari. Pulau yang dilingkari merupakan Pulau Sumatera. Oke, kemudian soal yang ke-15. Di bawah ini, yang bukan merupakan ciri fisik suatu suku bangsa adalah A. Warna rambut, B. Bentuk rambut, C. Warna kulit, D. Sifat. Tentu jawaban yang benar adalah D. Sifat. Nah, sifat bukan merupakan ciri fisik suatu suku bangsa ya. Kemudian soal yang ke-16. Semboyan Persatuan Indonesia adalah A. Tutwuri Handayani, B. Bhinneka Tunggal Ika, C. Sumpah Palapa, D. Garuda Pancasila. Jawaban yang benar adalah B. Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Bhinneka Tunggal Ika artinya apa? Kalau berbeda-beda tetap satu juga ya. Oke, kemudian saya lanjut soal yang ke-17. Hal utama yang dapat dilakukan untuk menghargai jasa pahlawan dapat dilakukan dengan cara A. Meneruskan cita-cita perjuangannya, B.
menabur bunga di makamnya, C. menjadikan namanya sebagai nama jalan, D. memuat gambarnya pada uang kertas. Jawabannya benar adalah A, ya. Hal utama yaitu meneruskan cita-cita perjuangannya. Apa misalnya perjuangannya? Misalnya memberikan kedamaian, menjaga toleransi, menjaga kerukunan, menghargai setiap agama, dan lain-lain sebagainya, ya. Kemudian soal yang ke-18, suku Batak, suku Toraja, dan suku Dayak berasal dari ras A. Proto Melayu atau Melayu tua, B. Weddoid, C. Negroid, D. Papua Melanezoid. Jawaban yang benar adalah A. Berasal dari ras Proto Melayu atau Melayu tua. Itu dia, ya. Kemudian soal yang ke-19, di bawah ini merupakan sifat-sifat benda kecuali A. benda padat, B. benda hampa, C. benda gas, D. benda cair. Tentu jawaban yang benar adalah B. benda hampa. Benda hampa, ya. Oke, kita lanjut. Sebelum kita lanjut, di subscribe dulu ya yang belum subscribe. Air dimasukkan ke dalam gelas, maka bentuk air akan A. seperti gelas, B. seperti air, C. seperti bola, D. seperti botol minum. Tentu jawaban yang benar adalah A, ya, tentu seperti gelas. Karena air jika dimasukkan ke dalam suatu wadah, maka air tersebut akan berbentuk seperti wadah itu sendiri. Jika dimasukkan ke dalam gelas, maka air akan berbentuk seperti gelas. Dimasukkan ke dalam botol, maka air akan berbentuk seperti botol dan tempat wadah-wadah yang lainnya. Kemudian soal yang ke-21, perubahan wujud benda cair menjadi benda padat disebut A. membeku, B. mencair, C. menyublim, D. menguap. Tentu jawaban yang benar adalah membeku. Jadi membeku merupakan perubahan wujud benda cair menjadi benda padat. Contohnya seperti es batu, ya, dari cair menjadi padat. Kemudian soal yang ke-22, perubahan wujud benda padat menjadi benda cair akibat suhu panas disebut A. membeku, B. mencair, C. menguap, D. mengkristal. Tentu jawaban yang benar adalah B. mencair. Kemudian soal yang ke-23, perubahan wujud benda cair menjadi benda gas disebut A. menguap, B. mencair, C. mengkristal, D. menyublim. Jawaban yang benar adalah A. menguap. Kemudian soal yang ke-24, peristiwa perubahan wujud gas menjadi cair disebut A. mengembun, B. menyublim, C. membeku, D. mencair. Jawaban yang benar adalah A. mengembun. Dari peristiwa perubahan wujud gas menjadi cair disebut mengembun. Kemudian soal yang ke-25, peristiwa berubahnya wujud zat padat menjadi gas disebut A. mengkristal, B. menyublim, C. menguap, D. mengembun. Jawaban yang benar adalah B. menyublim. Kemudian soal yang ke-26, perubahan wujud gas menjadi padat disebut A. mencair, B. menguap, C. mengkristal, D. menyublim. Tentu jawaban yang benar adalah C. mengkristal. Kemudian soal yang ke-27, salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda disebut A. panas atau kalor, B. suhu, C. tekanan, D. laten. Jawaban yang benar adalah A. panas atau kalor.
Kemudian soal yang ke-28, besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda disebut A. Kalor, B. Suhu, C. Panas, D. Derajat. Jawaban yang benar adalah B. Suhu. Jadi suhu merupakan besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda, ya, yang diukur dengan termometer. Kemudian soal yang ke-29, yang mendorong bangsa barat datang ke Indonesia adalah untuk A. berdagang rempah-rempah, B. membuktikan bahwa bumi ini bulat, C. membuat pabrik, D. menempuh pendidikan. Tentu jawaban yang benar adalah A, ya, untuk berdagang rempah-rempah. Kemudian soal yang ke-30, bangsa Eropa pertama kali datang ke Indonesia adalah A. Inggris, B. Belanda, C. Portugis, D. Spanyol. Jawaban yang benar adalah C. Portugis. Jadi bangsa Eropa pertama kali datang ke Indonesia adalah bangsa Portugis. Kemudian soal yang ke-31, salah satu latar belakang kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia adalah dengan semboyan A. pelindung Asia, B. 3G yaitu Gold, Gospel, dan Glory, C. cahaya Asia, D. kehancuran. Tentu jawaban yang benar adalah B. 3G yaitu Gold, Gospel, dan Glory. Kemudian soal yang ke-32, yang diangkat pemerintah Inggris menjadi Letnan Gubernur di Indonesia dan memulai tugasnya pada tanggal 19 Oktober 1811 adalah A. Arnoldi, B. Thomas Stanford Raffles, C. Herman Weiss Dendels, D. Cornelis de Houtman. Jawaban yang benar adalah B. Thomas Stanford Raffles. Kemudian soal yang ke-33, Belanda sampai di Indonesia pada tahun 1596 dan mendarat di Banten yang dipimpin oleh A. Arnoldi, B. Thomas Stanford Raffles, C. Herman Weiss Dendels, D. Cornelis de Houtman. Jawaban yang benar adalah D. Cornelis de Houtman. Kemudian soal yang ke-34, pedagang Belanda mendirikan kongsi dagang yang diberi nama A. East Indian Company, B. VOC, C. Napoleon Waterloo, D. Company of Netherlands. Jawaban yang benar adalah B. VOC. Kemudian soal yang ke-35, internasionalisme, peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa merupakan rumusan Pancasila yang diusulkan oleh A. Profesor Dr. Mr. Supomo, B. Muhammad Yamin, C. I.R. Soekarno, D. Mo Hatta. Jawaban yang benar adalah C. I.R. Soekarno. Kemudian soal yang ke-36, bentuk karya tari di bawah ini dilakukan secara A. berpasangan, B. berkelompok, C. tunggal, D. ganda. Jawaban yang benar adalah B. dilakukan secara berkelompok. Kemudian soal yang ke-37, tarian di bawah ini berasal dari suku A. Asmat, B. Batak, C. Dayak,
D. Sasak. Jawaban yang benar adalah A. Berasal dari suku Asmat. Kemudian soal yang ke-38. Kain songket merupakan salah satu jenis karya A. Seni patung daerah, B. Seni lukis daerah, C. Seni kriya, D. Seni anyaman. Jawaban yang benar adalah C. Seni kriya. Kemudian soal yang ke-39. Bahan yang dapat digunakan untuk membuat seni anyaman adalah A. Plastik, B. Kertas, C. Daun pisang, D. Rotan. Jawaban yang benar adalah D. Rotan ya. Jadi rotan biasanya digunakan sebagai bahan untuk membuat seni anyaman. Kemudian soal yang terakhir, soal yang ke-40. Lagu Maju Tak Gentar diciptakan oleh A. Wage Rudolf Supratman, B. Ismail Marzuki, C. Ibu Sud, D. C. Simanjuntak. Jawaban yang benar adalah C. Simanjuntak. D ya. Jawabannya D, yaitu C. Simanjuntak.